salah satu tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan perut bangsa. Tidak ada hubungannya sama MBG ini ya. Nggak. Ini Prof, ini masyarakat terlalu cepat suka sangka buruk kalau kita ceramah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura beserta seluruh keluarga besar, guru besar, staf akademik dan pengajar di universitas ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, sahabat saya yang mengundang saya secara khas datang ke tempat ini, Bapak Kapolresta Kota Pontianak, Bapak Komisaris Besar Polisi, Pak Kombes Endang Tri Purwanto SIK, yang juga insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya belum tahu namanya Bapak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara baca sejarah perjalanan Islam, ada masa yang sangat gelap sebelum turunnya Islam. Namanya masa zaman jahiliyah. Begitu buruknya zaman jahiliyah, Bu, tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Jahiliyah sekali nih, pasti marah. Padahal sifatnya sudah jahiliyah. Nah, pada saat memberantas jahiliyah itu yang identik dengan tidak ada peradaban, perempuan dianggap aib, khamar menjadi hobi, judi jadi kebiasaan, ada perbudakan. Pada saat itu Tuhan manusia banyak, strata manusia berdasarkan kekayaan dan bangsawan, maka Allah ingin memperbaiki itu. Apa yang Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi apa? Iqra, baca. Perintah untuk belajar. Maknanya untuk memutus kejahiliaan, memutus kemiskinan, memutus kebatilan, kesyirikan. Pertama yang harus dibacakan Iqra, baca. Disinilah pentingnya kampus. Kampus hadir untuk memberantas kebodohan. Kampus hadir untuk memberantas kejahiliaan. Maka Islam sebagai konsep agama paripurna, pendidikan itu sangat penting. Itulah sebabnya pendiri negara Republik Indonesia ini, Bu, bukan kaleng-kaleng. Mereka para alim, mereka kaum cendekiawan, tapi selain cendekiawan dia siang hari, malam hari dia tahajud. Baca sejarah-sejarah pendiri negara Republik ini, selain mereka aktivis, mereka juga adalah pendakwah, sehingga merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Salah satu tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan perut bangsa. Tidak ada hubungannya sama MBG ini ya. Nggak. Ini Prof, ini masyarakat terlalu cepat suka sangka buruk kalau kita ceramah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesungguhnya itu misi Al-Quran. Saya bisa berdiri di sini bukan karena saya gagah, bukan karena saya pejabat, bukan karena saya kaya, tapi Allah titipkan ilmu. Coba lihat, lebih gagah ini Pak Kapolrestabes, lebih gagah Pak Rektor, tapi saya penuh pesona. Ya toh? Nah, coba ibu-ibu tengok muka saya ini, kecil, hitam, pesek, ya kan? Tapi Allah angkat derajat sesuai janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Flashback sedikit, masa lalunya Dasat Latif. Bu, Pak, adik-adik, mahasiswa, saya kalau ada orang cerita tentang kesusahan, saya nyengir-nyengir dalam hati. Kau tidak kalah hidupku. Saya pernah menjadi cleaning service, travel terbesar waktu itu di Makassar. Saya tidak minta digaji. Saya bilang kasih masuk namaku kalau ada undian umroh.
Nggak usah gaji saya. Sampai tutup itu travel nggak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Selesai sholat subuh saya bawa koran harian Fajar untuk ke pelanggan-pelanggannya. Saya pernah menjadi tukang cuci keliling. Naik sepeda belasan kilometer dari Jalan Harimau ke Kompleks Antang Idi. Naik sepeda BMX. Dicuri lagi tuh sepedaku. Itu bukan sepeda saya, sepeda sepupu saya. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi. Sudah saya mencuci hari Sabtu, hari Ahad pagi sudah jalan, sudah mencuci, saya tunggu kering, lalu saya setrika. Sudah setrika, lanjut lagi saya naik sepeda ke Jalan Baringin Makassar untuk ngajar ngaji. Saya pernah juga menjadi pegawai catering almarhum Bapak Reza orang bau-bau. Saya bilang tidak usah kau gaji saya, cukup kasih makan saya bersama adikku 2 kali 1 hari. Saya pernah keluar kelas dari kampus. Saya ingat memori kuat saya 207 lantai 2 PIS 3 Universitas Hasanuddin Pisip. Saya keluar dari kelas, dia tunjuki saya seniorku. Enggak malu-malu kau, baju bekas semua kau pakai. Di Sulawesi namanya cakar, cap karung, baju bekas yang kita beli. Kalau di toko resmi 100.000 satu, ini 100.000 4 masih bisa ditawar. Saya tidak pernah tersinggung. Jalan kaki saya Pak, sekolah dari Jalan Harimau, SMA, saya pergi Jalan Cakalang, melewati Pasar Cidu, lewat situ, berkilo-kilometer, saya jalan kaki. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, tadi mau umroh tidak dapat, saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa mengumrohkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Waktu saya mau merantau tamat SMP, karena saya mau masuk pesantren waktu itu, bapak saya tidak mampu. Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Maka saya akhirnya pergi Makassar merantau setamat SMP. Bapak saya bilang apa? Nak, dek gaga si jimu pejabat, dek gaga si jimu tosogi, dek tu gaga tuluk konak kecuali pungal ta'ala. Bahasanya Prof. Tidak ada keluargamu orang kaya, tidak ada keluargamu pejabat, tidak ada yang bisa bantu tahu kecuali Allah. Maka mulailah saya sadar diri, tidak boleh bersantai kecuali harus belajar. Maka pengalaman hidup ini silakan baca buku saya, judulnya saya sudah tulis, Bapakmu boleh miskin, Tuhanmu maha kaya. Jadilah seperti yang Bapak lihat sekarang ini. Sayangnya tidak ada namaku. Nah, dengar nama saya kalau disebut secara lengkap. Doktor Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor, dan awal Desember kemarin saya sudah dapat untuk promosi guru besar, Associate Professor. Alhamdulillah. Apa resepnya? Ilmu, belajar. Maka dedek sekalian, kalau mau memperbaiki dirimu, tidak usah kau cari muka sama manusia. Tidak usah kau menjilat. Lebih baik kau tempa dirimu dengan ilmu, biar Allah yang tunaikan janjinya. Saya angkat derajatmu. Dengan catatan apa? 2 hal yang tidak bisa dipisah. Iman, ilmu. Karena kalau ada orang punya ilmu tidak punya iman, bahaya Pak. Bahaya. Kalau dia punya ilmu, cerdas menghitung, cerdas berdagang, cerdas berkali-kali, tapi tidak punya iman, maka MBG yang 10.000 pun masih dikorupsi. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Ini bahaya. Kalau tidak punya iman, maka orang berilmu kalau tidak punya iman bahaya. Maka Allah gandengkan ayat ini. Dasat, Pak Rektor, Pak Polisi, Pak Menteri, Pak Presiden, kalau kau mau mulia, 2 syaratnya, ilmumu, imanmu. Karena kalau tidak punya iman, manusia bisa lebih bahaya daripada binatang. Ibu-ibu, tahu bajing? Tahu bajing?
Itu bajing, Bu, cuma kacang-kacangan dia makan. Tuh, tupai. Kacang-kacangan aja dia makan itu. Tapi bajingan, aspal, tembok, beton, narkoba, jembatan, dia makan semua, Pak. Bahkan saudaranya sendiri pun dia makan. Ya, maka punya ilmu. Maha benar Allah ketika berfirman, niscaya aku mengangkat beberapa derajat di antara kalian, iman, ilmu. Lebih baik orang bodoh tapi punya ilmu, punya iman. Lebih baik bodoh tapi punya iman daripada pintar tidak punya iman. Kalau dia bodoh mencuri, paling dia curi sendal. Tapi kalau profesor doktor tidak punya beriman, yang dia curi bisa satu kampus, satu negara bisa dia rampok. Maka inilah pentingnya kita punya iman dan ilmu. Ilmu itu sifatnya apa? Saya tidak usah cerita nuzul Quran, kan sudah Bapak semua tahu semua. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, bahasa Arab ya. Lam, mim. Ilmu. Dikaji oleh para ahli tafsir. Ain, tak buka, terbuka kan? Artinya apa? Orang yang punya ilmu, dia tidak alergi dengan kritik. Dengar Pak Komandan. Kalau mahasiswa demo, jangan tersinggung. Para pejabat, kalau rakyatmu mengeritik, jangan kau anggap sebagai musuh negara. Kalau kaum intelektual, ulama bersuara, Dasat Latif mengeritik kebijakan, bukan kami musuh terhadap negara. Itulah wujud kecintaan kami. Kenapa? Di sini kami hidup, di sini kami dakwah, di sini kami cari nafkah, dan di sini kami ingin dikubur di tanah Republik Indonesia ini. Maka kita kritik supaya apa? Negara lebih baik. Kalau saya mau masa bodoh, ngapain sekritik? Sudah enak hidupku. Tapi wujud kecintaan. Pak Rektor, kalau adik-adik mahasiswa demo, jangan dianggap musuh kampus. Itu bagian daripada kecintaannya kepada kampusnya. Tuan-tuan polisi, kalau rakyat mengeritik polisi yang oknum, jangan dianggap itu musuh polisi. Justru itu vitaminnya polisi, supaya polisi betul-betul menjadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Itu orang ilmuwan, Pak, tidak alergi dikritik. Dia senang kalau dikritik, karena memang ilmu itu ada batasnya. Saya tahu tentang ceramah, tapi kasih dokter penyakit apa, saya tidak tahu. Itulah gunanya. Kenapa Allah tidak kasih semua kita ilmu? Dan orang itu profesor bukan karena dia kuasai semua ilmu, tapi semakin detail ilmunya. Semakin detail artinya semakin banyak dia tidak tahu. Kalau ada orang semua serba bisa, tidak jalan ini hidup. Saya bisa perbaiki kalkulator, saya bisa perbaiki mesin. Untuk apa orang lain? Maka Allah beri kita kritik. Untuk apa? Supaya ada perbaikan. Maka menurut ilmu, ciri ilmu itu, dia tidak abadi, tapi dia punya peluang untuk salah. 1, ilmu, ain. 2, lam, diangkat derajatnya. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Mana buktinya? Komandan tuh, biar saya terlambat, ditunggu. Iya, tidak dimulai acara kalau saya belum datang. Itu karena diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lam, menjulang ke bawah. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di darat laut. Bahayanya orang berilmu punya potensi sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal? Bukan. Ibu punya emas, pakai perhiasan. Tidak boleh disembunyi. Bukan perhiasan namanya kalau disembunyi. Masuk pegadaian. Perhiasan pakai, sombong belum tentu. Kalau perlu emas gigi kasih emas. Sombong belum tentu. Kapan dia sombong? Kalau dia menghina orang. Ini palsu, ini asli nih. Sombong.
Ibu pakai emas kalau perlu pakai tulis di sini berlian. Itu rezekinya ibu. Kapan ibu sombong? Kalau meremehkan orang, kok kamu mau pakai itu palsu? Kok tidak malu kamu? Sombong. Nah, orang berilmu, apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Kalau Allah marah, Allah bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada mau sombong dengan ilmu, jangan sombong Pak, Allah cabut ilmumu, dikasih pikun. Ada Pak Rektor, saya tidak tahu ini cerita benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya Pak. Begitu dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Biasanya kalau kau mau ke kampus mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah kau cium-cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata Prof, pembantunya dicium. Ini jangan juga modus ini Pak ya. Jangan pura-pura. Saya kira mamamu nak. Mau sombong, jangan sombong dengan ilmu. Kalau Allah marah, dia cabut kita punya ilmu. Pikun Pak. Apa yang kita mau sombongkan? Ada ilmuwan sombong, ada pendakwa sombong, ada. Mana ciri-ciri pendakwa yang sombong? Merasa dialah pemilik kebenaran. Adik-adik, terutama yang belajar agama, yang dia sering kelompok sunnah, kelompok hijrah, boleh kau punya pendapat, tapi jangan kau salahkan pendapatnya orang. Baru belajar agama 2 bulan, manggil aki, afwan, ya ukhti. Berislam itu tidak mesti saya diganti dengan ana. Berislam itu tidak harus kamu diganti dengan antum. Allah tidak mewajibkan kita mengikuti Muhammad bin Abdullah, tapi yang wajib diikuti Muhammad Rasulullah. Muhammad sebagai orang Arab, beda kita Pak. Jadi jangan kau menghina ketika tidak sesuai. Tidak sunnah, sesat. Pengertian sunnah saja kau salah. Sunnah itu anjuran, tidak wajib. Begitu kita tidak pelihara jenggot, dia bilang, Ustaz tidak sunnah. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Dedek sekalian, kalau kau berbeda pendapat, hargai pendapat orang lain. Bikin ceramah kadangkala menakutkan. Judul ceramahnya 20 kesalahan orang yang berjamaah. Bagaimana cakap orang berjamaah kok salah? Kenapa kau tidak bikin ceramah 20 kesalahan orang yang tidak berjamaah? Hanya karena berbeda, seperti dia merasa panitia hari kiamat. Kalau mau, laksanakan yang kamu yakini, hormati yang berbeda dengan kamu. Mau 20 rakaat silakan, mau 8 rakaat silakan, bahkan mau tidak tarawih pun silakan. Orang saja meletakkan tangan setelah takbir kan beda-beda. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada Dewan Pusat. Allahu Akbar. Benar ini Bu, benar. Allahu Akbar, yang Syiah begini. Ya? Ada yang katakan dia bela Yahudi daripada Syiah. Syiah katanya kafir. Dari mana kau belajar? Kau ajar kita toleransi sama Yahudi. Kau musuhi Muslim. Kau ajar kita toleransi non Muslim. Syiah kau musuhi. Begini. Boleh semua itu, ada semua dalilnya. Mana yang tidak betul? Kalau kau pakai semua. Ya, maka dedek sekalian, yang lagi gandrung-gandrungnya, lagi semangat-semangatnya belajar agama, hormati perbedaan pendapat. Itulah adab. Dan puncak dari semua ilmu adalah adab. Adab ini lebih utama daripada cerdas. Ini yang mulai hilang di antara anak-anak kita. Adab. Zaman saya dulu sekolah, kalau mau ngurus KRS, ditunggui kita punya dosen sudah salat subuh depan pintu rumahnya. Datang kita, mulai subuh kita sudah ada di situ. Datang dia bilang, ketemu di kampus. Dan kita tidak pernah marah. Itu bagian daripada ujian kesabaran. Sekarang anak Pak dia WhatsApp kita. Jam berapa di Ustaz? Di kampus jam 10. Boleh agak cepat sedikit Ustaz.
Makanya Prof, di jurusan saya komunikasi, itu kita bikin protap cara menghubungi dosen. Kalimatnya pun diajarkan. Kalau mau WhatsApp dosen, ya. Saya S3 di Malaysia Pak, tidak didapat yang begini. Kita mau ketemu sama penyelia namanya pembimbing, tidak boleh pakai WhatsApp, di email. Untung kalau dia baca. Sudah dia baca, dia bilang lagi kita jumpa bulan hadapan, bulan depan. Sudah ketemu, dia bilang, oh adakah? Ada janji, ada. Waduh, tunggu lagi Pak. Tapi itulah ujian kesabaran bagi orang berilmu. Karena kalau orang berilmu tidak punya kesabaran, bahaya. Maka dalam riset, penelitian, ada yang disebut variabel waktu. Itu diteliti, itu variabel waktu. Bisa jadi teori tahun ini berfungsi, tahun depan tidak berfungsi lagi itu teori. Makanya selalu ada variabel waktu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, berilmu Allah angkat derajatnya, dan jangan sombong. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Nah bapak ibu, Ali bin Abi Thalib, pentingnya ini ilmu. Pernah ditanya, jadi Nabi itu ada 4 sahabat utama, Khurafaur Rasidin. 4. Siapa ibu? 1, Abu Bakar Siddiq. 2, Utsman bin Affan. 1, Abu Bakar Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan diakui sebagai sahabat paling bijaksana. Umar bin Khattab Nabi gelari dengan panggilan Al-Faruq. Apa itu? Yang tegas membedakan antara hak dan batil, tidak ada abu-abunya. Utsman bin Affan dikenal dengan kehebatannya dalam berniaga. Ali bin Abi Thalib Nabi akui sendiri, ini sahabatku yang paling pintar di antara yang lain. Nah, Ali lah ini paling cerdas. Pernah ditanya, ya Ali, jika engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya minta pilih, ibu saya kasih iPhone 17 atau kitab Durratun Nasihin. Pilih mana ibu? Kitab. Pandai juga sudah pencitraan ini ibu. Ya, umumnya kita pilih uang. Tapi Ali bin Abi Thalib kata, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu daripada harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Ibu punya uang 10 juta, kasih masuk di bilik-bilik. Kaleng. Di Makassar bilik-bilik. Kaleng. Itu kaleng ibu gembok toh, digembok itu kaleng ibu, ya toh? Sudah itu kaleng dikasih masuk di lemari, digembok lagi tuh lemari Pak. Sudah berapa gemboknya bu? Wah, dikasih keluar dari kamar, digembok lagi kamarnya bu. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, digembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kampus hilang kuncinya. Ya kan? Setengah mati dijaga apa itu harta. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Masya Allah, selama saya di Pontianak ini dikawal terus sama polisi. Masya Allah. Kenapa saya dikawal? Karena saya punya ilmu. Tadi malah disupiri sama Kapolresta. Bangga-bangga juga saya. Ya, kenapa? Karena ilmu. Yang kedua, ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang Pak di kampungku, kisah nyata ini waktu saya masih kecil. Pertama kali masuk namanya wartel. Anak-anak genset sudah tidak tahu. Warung telepon, wartel. Ya? Iya, Kang tidak bugisin bu. Nah, wartel. Susah jadinya. Nah, masuklah ini orang kaya. Dia mau telepon anaknya. Simpan nomornya. Halo, ambokmu nak. Halo. Dia bilang, bapakmu, halo. Yalah, saya bilang, Haji, pencet dulu. Dia
ada pencedomornya Pak. Ya kan? Akhirnya, ayolah Pak Guru Nana ajar saya. Saya sambung. Halo, halo, halo. Enggak dia dengar. Kenapa? Yang untuk di mulut dia simpan di telinganya. Yang untuk telinga disimpan di mulutnya. Halo, halo. Saya bilang Haji terbalik. Lah bilang lagi, loha, loha. Aduh, bukan halonya terbalik Haji. Ini ada wannya tapi belem-belem. Open. Besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba ada orang Tionghoa masuk. Jangan masuk, panas nak. Jangan kau masuk, panas. Masuk orang Tionghoa Pak. Selang beberapa saat terbuka pintu, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk. Hanguslah kau. Itu banyak duitnya, tapi tidak punya ilmu, menderita dia Pak. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Orang punya ilmu Pak, dilempar kemana dia bisa hidup dengan ilmunya. Tapi sebanyak apapun duitmu pasti habis. Dan uang bisa dicuri, uang bisa habis. Kaya Ustadz dia, tidak bakal miskin itu Ustadz. Dia sampai 7 turunan tidak akan miskin. Masalahnya kamu turunan ke-8. Tapi ilmu tidak bisa dicuri Pak. Maka Bapak Ibu, warisan terbaik buat anak sebenarnya bukan harta, ilmu. Alhamdulillah. Dengan ilmu Bu, saya dulu susah hidup. Alhamdulillah, bukan mau sombong, motivasi saja. Sudah 4 masjid saya bikin. Sudah puluhan anak mahasiswa yatim piatu saya sekolahkan. Bukan karena saya kaya, ada ilmu. Dengan ilmu, maka Dede sekalian, kalau susah hidupmu sekarang, jangan kamu putus asa. Sekolah baik-baik, jadi manusia baik. Allah yang terapkan itu janjinya. Kalau Allah yang berjanji, beda caleg. Kalau caleg janji dibagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, kalau saya menang, gampang, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Pontianak. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya. Nah, yang ketiga, orang yang berilmu, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu, harta kau belanjakan berkurang. Ilmu kau kasih orang nambah. Ibu punya uang 10 juta, kasih sepupu 3 juta, pasti berkurang uangnya Bu ya, tinggal 7 juta, ya kan? Tapi Bapak tahu Al-Fatihah, ajarkan kepada anak santri, hilang Al-Fatihahnya. Sudah hafal Dek? Sudah Ustaz. Mana Al-Fatihah aku saya? Tidak begitu. Itulah yang disebut amal jariah. Maka Bapak Ibu rektor, ya, Ibu Bapak dosen, jangan melihat anak kita ini sebagai kewajiban, tapi didiklah dia sebagai investasi akhirat. Saya tanya dulu Bu, kalau suami cerewet, malas, tidak sholat, Ibu ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, cerai kita, tidak ada gunamu jadi suami. Bapak-bapak punya istri suka ngomel, malas masak, tidak mau diajar sholat, ada pilihan? 2 pilihannya rektor, ganti atau tambah. Iya Pak. Ada polisi tidak disenang sama komandannya, ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini. Ya, ada dosen tidak disenang sama Pak Rektor, ada pilihan? Ada. Kita tunggu pergantian rektor lagi. Iya toh? Tapi ketika masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan? Senang tidak senang kau tinggal di situ. Tidak boleh, keluar dulu deh. Begitu keluar, Bapak viral satu Pontianak Pak. Tapi Alhamdulillah, Nabi memberi informasi. Meskipun kau sudah dalam kubur, ada 3 amalmu yang mengalir terus menerus. Dia mengalir, memberimu subsidi terus, mengirimkanmu transfer amal. 3 itulah yang kita sebut dengan amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, bapak dosen,
jangan lihat anak ini sebagai kewajiban kita mendidik, tapi lihatlah dia sebagai inventaris kita. Saya kalau mengajar, Bu, biar bukan mahasiswa saya masuk kadang-kala mengintip, ingat. Kenapa? Karena selain saya ajarkan ilmu komunikasi, saya ajarkan juga dakwah, akhlak. Cewek-cewek yang tidak sopan bajunya, Dek, baik kau cantik sekali, tapi kau siksa saya, Dek. Jadi bagaimana Ustaz? Kau tunggu saya di luar. Tetap kau absen, tapi kau mengganggu. Kenapa? Hilang konsentrasi saya. Bayangkan komandan kalau dia putih cantik baru duduk begini depan kita. Saya ini begini terus. Saya bilang, kau di luar aja Dek ya. Tapi saya tidak diusir dia. Dek, kamu cantik begitu, tapi kau mengganggu saya. Kau absen di luar. Ya, akhlak. Dilihat anak-anak kita, tegur. Tujuan kita bukan saja mengajar, tapi mendidik. Supaya apa? Kalau dia nanti menjadi manusia terhormat, kita dapat transferan amal. Anak itu, Bu, anak bukan sekedar dalam Islam yang dilahirkan oleh istri. Bagaimana yang ibu-ibu yang tidak punya anak? Bagaimana bapak-bapak yang Allah takdirkan tidak punya anak? Bagaimana ibu-ibu yang tidak punya jodoh dan meninggal? Berarti tidak punya masa depan dong untuk anak soleh. Tidak, putus asa jangan. Caranya apa? Kalau kita lihat anak kita, aduh, 3 anak saya tidak ada beres. Oh, ada anak situ 1, anak jurusan ini, dia penghafal Quran. Baik, saya urus ini. Itu sama hukumnya anak kandung sendiri. Coba bayangkan, betapa transferan amal dia dapat guru-guru saya. Yang ngajari saya public speaking, yang mengajari saya komunikasi massa, yang mengajari saya mengaji. Berapa ilmu, berapa juta orang Pak yang menonton. Dan dia amalkan. Guru saya dapat transferan amal dari saya. 2, yang mengalir terus menerus meskipun sudah dikubur adalah harta yang telah disedekahkan. Ibu-ibu, halo Ibu. Kalau Ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya Ibu? Anak. Istri kedua. Begitu Ibu meninggal, dia tarik itu cincinnya. Cepat sekali kau meninggalkan saya. Tidak mau keluar Bu, dikasih sabun. Dia ambil lagi, kita punya gelang ini dulu saya belikan kau. Usia pernikahan 10 tahun. Dia ambil lagi, kita punya kalung ini waktu kita pergi umroh. Saya belikan kau emas Dubai. Terakhir gigi palsunya pun dicabut. Dia bungkuslah emas kita itu Bu dengan penuh rasa duka. Ya dapat cepat kau tinggalkan saya sayang. Dia masukkan dalam laci. 3 bulan kemudian reuni fakultas. Ketemu temannya yang sudah janda. Cinta lama bersemi kembali. Dia pulang ke rumahnya bersiul-siul. Dia ambil emasnya istrinya. Dia bungkus pakai kado. Dia datang ke mantannya. Pakai saja ini Dek, sudah mati yang punya. Daripada dipakai istri kedua, lebih baik Ibu kirim sekarang ke kubur. Caranya gimana Ustadz? Cari anak yatim piatu. Cari masjid yang membutuhkan AC. Cari masjid yang membutuhkan tegel. Kita sedekahkan. Itulah yang disebut pandai menyikapi harta. Ya, itulah yang mengalir terus. Yang ketiga, yang menolong kita di alam kubur nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Berkumpul ketiga-tiga ini di kampus. Maka merugi Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa kalau kau tidak gunakan kampus ini untuk investasi 3. Dosen, jadikan anaknya orang soleh dan soleha. 2, sedekah. Sedekah tidak mesti duit, sedekah ilmu. Orang kaya sedekahnya hanya masuk surga paling cepat dengan harta. Jalur lain bisa tapi repot. Coba lihat, ada di sini tabungannya 10 miliar. Ada. Berarti orang kaya tidak mungkin bisa masuk surga melalui majelis seperti ini. Ayo. Ada kita lihat orang subuh keliling, orang kaya yang 10 miliar duitnya datang ke masjid.
Tidak ada. Berarti peluangnya masuk surga melalui subuh keliling tidak ada. Tapi orang kaya bangun masjid ada. Orang kaya sumbang ini ada. Berarti jalurnya orang kaya masuk surga dengan cepat hanya dengan hartanya. Maka rugi kalau harta dia tidak gunakan untuk masuk surga. Nah, kita dosen, sedekah kita ilmu. Itulah sedekah kita. Ajarkan anak-anak kita. Itu sedekah dengan ilmu. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Semua tergabung, Pak. Sedekah dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat itu juga. Maka ajarkan. Maka di kampus inilah kita kumpulkan baik-baik. Semua itu akan terwujud kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita punya kemampuan untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha kalau jauh dari Allah. Tidak mungkin punya sifat dermawan kalau kita jauh dari Allah. Tidak mungkin ilmu yang baik-baik kita transfer kalau kita jauh dari Allah. Maka Allah mengharuskan kita, mengajak kita untuk mendekatinya dengan cara apa? Puasa Ramadan, hadir Ramadan. Karena konsumsi sudah keluar, itu kode berarti kita sudah harus selesaikan ceramah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ramadan ini adalah wujud untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah mulai besok malam, ingat ada yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Bagaimana ciri dan apa yang dilakukan kita lanjutkan nanti di Masjid Raya. Hah? Ya, masjid itu Mujahidin selesai sholat tarawih. Saya mengundang atas nama panitia, ayo kita rame-rame ke sana. Kalau perlu ajak anak-anak kita. Kita heran kalau anak ulang tahun mampu kita bawa ke Pontianak, mampu bawa Jakarta. Kenapa itikaf tidak mampu kita bawa anak kita? Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasiat dan ketakullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata saat saya ceramah ini, banyak juga setan yang berkeliaran di tempat ini. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Lu ceramah sibuk. Bagaimana mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Siaran langsung baru cuma 2 penontonnya. Bu-ibu simpan HP-nya, Bu. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan HP-nya dulu, Pak, ya. Bisa? Bisa? Saya sebenarnya ini agak berat ceramah. Hari ini saya sudah ceramah ketiga. Biar 4 tidak masalah. Cuma ini Pak Kapolresta menyiksa saya. Dia kasih makan saya dulu tadi, baru dikasih ceramah. Wah, ini penuh sekali nih. Allahu Akbar. Berat saya ceramah ini, Pak. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat kita yang hadir di tempat ini, yang kita hormati Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura,
yang kita hormati Bapak Wali Kota Pontianak, yang kita hormati Bapak Kapolresta Kota Pontianak, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kenapa kita bisa sekarang tarwi dan dengar tabligh akbar? Ada yang tahu sebabnya? Saya kasih hadiah uang merah. Siapa? Karena program safari Sakura. Ini berkah, tidak sama uangnya Kapolres, tapi itu juga uang dari Kapolres. Ya, katanya karena ada dakwah Sakura. Tidak betul, tapi saya hargai, saya kasih. Dan itu uang Pak, selama Bapak tidak belanja, insya Allah selalu ada uangnya Bapak. Ya, kita bisa dengar tabligh akbar, bisa taraweh, bisa iktikaf, karena kita aman. Mana bisa kita ceramah kalau tidak aman? Allahu Akbar. Coba lihat di Timur Tengah, saudara kita di Gaza tidak bisa lagi taraweh dengan tenang, makan pun susah. Lihat itu di medsos, kasihan, mereka kadang berkelahi hanya untuk dapat air. Lihat di Syria itu disebut dalam Quran namanya Syam, sampai sekarang masih ribut. Terakhir di Iran, ya, ribut. Kita alhamdulillah tenang, padahal mereka sukunya hanya Arab. Tidak bisa damai sampai sekarang, saling mencurigai. Kuwait curiga sama Iran, Qatar curiga sama Dubai, padahal mereka satu bangsa Pak, Arab. Kita di Pontianak ada Dayak, ada Cina, ada Melayu, ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, ada Padang. Alhamdulillah kita rukun. Ini yang saya istilahkan, Indonesia ini nikmat aman. Aman Pak. Dengan aman ini kita bisa dagang. Dengan aman ini kita bisa taraweh. Dengan aman ini kita bisa berkeluarga, cari nafkah. Kalau sudah tidak aman, biar banyak duitmu, nggak bisa lagi Pak. Maka kita jaga keamanan ini. Kita berterima kasih karena ada namanya Sakura. Apa itu? Safari Kantipmas Ustadz di bulan Ramadan. Jago ini polisi ini, jago Pak. Alhamdulillah, kita dengan polisi ini kan seperti lagu benci tapi rindu. Kau benci polisi seperti rumah tangga Pak Jenderal. Ada kan rumah tangga itu bertengkar aja, suami istri bertengkar, hamil lagi. Nah, beginilah kita sama polisi. Selalu kau musuhi polisi, tapi ketika motormu dicuri, siapa kau cari? Polisi. Tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Anakmu diperkosa, selingkuh suamimu, kau pasang baleho? Polisi. Istrimu hilang, siapa kau cari? Jangan kau cari polisi, cari istrimu lah. Iya toh? Polisi. Pun kalau ada polisi, kau melanggar, kau tidak lihat ini, saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat? Bapak sembunyi di tikungan. Kau melanggar. Mana SIM-mu? Ini. Mana STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang? Lengkap. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi pelen India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Pak, ada polisi jahat? Ada. Jangankan polisi, ustadz juga ada jahat. Iya toh? Ada Pak, makanya disebut oknum. Semua profesi ada jahat, tapi yang pasti tidak ada satu kantor mengajarkan stafnya jadi orang jahat.
Kenapa ada yang jahat? Itulah setan berhasil mengalahkan. Maka dia harus datang ke masjid, dengar ceramah. Kalau dewan masjid bikin pengajian, tidak spesial. Kenapa? Memang kerjanya. Majelis ulama bikin tabligh akbar, tidak spesial. Kenapa? Memang tugasnya. Dewan masjid di sini, masjid ini bikin tabligh akbar begini, tidak istimewa. Memang kerjanya. Tapi kalau polisi bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Tenang Pak Kapolres, urusan saya. Karena kalau Bapak yang bicara tidak dipercaya, Pak. Iya, kita ini seperti polisi, benci tapi rindu. Maka inilah penting dijaga ini persautuan. Pernah Nabi tanya, atadruna manil muflis? Tahu tidak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu bangkrut? Tahu bangkrut? Pilot. Tahu pilot? Bangkrut. Tahu bangkrut? Pilot. Tahu pilot? Sudah sampai subuh dah habis. Bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahu tidak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Mungkin yang tidak haji padahal mampu, dia haji, bahkan pergi umroh tiap tahun. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana dia bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, kok bisa bangkrut? Kata Nabi, betul hablu minallahnya baik, tapi hablu minan nasnya rusak. Satu kompleks tidak ada yang senang, hitam jidatnya berjamaah di masjid, tapi sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya, depan rumahnya bertengkar gara-gara parkirnya, sebelah kirinya bertengkar gara-gara gotnya, belakang rumahnya bertengkar gara-gara semua orang diajak bertengkar, padahal dia rajin berjamaah. Ini orang bangkrut. Nanti dia setor pahalanya, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Pontianak, dia fitnah saya, katanya hasil korupsi itu mobil saya. Gara-gara fitnahnya dia sebar di medsos, saya kalah padahal saya sudah jual sawah. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu 20 tahun, ambil sholatnya Pak. Sudah habis itu sholat. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama di kantor wali kota, dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Dari kepala dinas saya non-job menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Seminta keadilan. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat 20 tahun, habis puasa 20 tahun. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah bertetangga di Pontianak, dia serobot tanahku, saya mau lapor teman sama polisi. Gara-gara dia serobot tanah saya diambil got saya 1 meter. Setiap banjir pasti rumahku kebanjiran, gara-gara gotku diambil. 20 tahun saya menderita kebanjiran. Ini pelakunya. Allah berfirman, ya sudah, ambil zakatnya. Habis hajinya masih ada yang datang, saya juga pernah difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung, saya tinggalkan tanah kelahiranku gara-gara dia. Kata yang banyak tadi amalnya, Tuhan bagaimana lagi ini Tuhan, sudah habis amalku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang bangkrut. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sia-sia Bapak rajin berjamaah kalau suka bermusuhan. Itu berjamaah Pak, kenapa jamaah hampir diwajibkan? Hampir diwajibkan berjamaah Pak. Kenapa? Karena perjamaah itu nilai kehidupan hablum minan nas. Maksudnya apa Ustaz? Coba lihat, orang kalau berjamaah
Sunnah kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah pakai sikat gigi, apalagi kalau subuh. Untuk apa sikat gigi, Ustaz? Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Apa pesannya? Jangan sampai bau mulutmu ganggu ini sampingmu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang Pak sholat kayak di telinga kita itu. Tidak boleh itu bacaanmu mengganggu sampingmu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tidak sikat gigi, tadi malam kau makan pete, kau siksa orang. Apalagi kata Nabi, kalau kau pergi sholat berjamaah pakai parfum. Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Artinya apa? Jangan sampai bau ketekmu mengganggu orang sampingmu. Itu kerukunan. Ada lagi yang ganggu kita kalau jamaah, kaki. Bapak pernah dapat? Saya pernah dapat, Pak. Saya kasih pindah kakiku, dikasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Sekali saya tidak bisa goyang, dia masih bisa. Selesai salat, dia bilang, Ustaz, kenapa injak kaki? Hah, kok ganggu saya? Saya baca Al-Fatihah, kaki kita main di bawah. Saya tanya, kenapa kasih rapat ini? Dia bilang, supaya sap rapat, Ustaz. Dek, kalau kamu mau rapat sapmu, bukan ini yang kau kasih rapat, tapi ini. Kalau ini rapat pasti sap rapat. Kenapa? Tidak ada orang begini, Pak. Tapi kalau ini rapat jari-jarimu, tapi sapmu longgar. Rukulah kau. Iya, itu semua mengajarkan persatuan. Persatuan, Pak. Coba lihat lagi. Nabi pernah naik mimbar. Waktu itu tanggal 1 Syawal, khutbah Idul Fitri. Nabi naik, amin, amin, amin. Selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, tiba-tiba mengucapkan amin, ada apa? Nabi menjawab, tadi malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Lalu Nabi menjawab, ya Allah kabulkan. Artinya, Bapak biar bagus taraweh, bagus witir, hatam 1 kali Quran, tahajud tiap malam, tapi tidak ada orang senang, Bapak bangkrut nanti di akhirat. Itulah maknanya kita bersilaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan itu dicontohkan dalam salat jamaah. Coba lihat salat jamaah, Pak. Dari manapun asal Bapak, tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Bayangkan kalau di masjid ini pakai bahasa masing-masing. Ayo, yang jadi imam habaib keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang saudara kita orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang saudara kita orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore bene. Datang saudara kita pedagang dari Makassar, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Ternyata ada juga penjual nasi Padang dari Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Pak, itu baru 5, Pak, baru 5 suku. Kacau. Maka ketika berjamaah sebenarnya makna moralnya, perbedaan harus bersatu ketika kita untuk kebaikan. Coba lihat orang berjamaah. Maka apa itu? Ngedar kencelengan. Sebentar. Nanti dikira saya untuk saya itu, bos. Minta maaf dek, nanti ya. Saya kalau ceramah tidak suka kalau ada edarkan celengan. Nanti viral dibilang honor Ustadz Dasat, patungan jamaah masjid mujahidin. Wibawa, Pak. Tenang saja. Nanti kau bawa proposalmu ke wali kota.
Lebih praktis itu Pak. Memang Pak Wali? Pak Wali? Masya Allah. Tidak usah ke Pak Jenderal, karena kalau Pak Jenderal urusannya pertahanan negara. Kalau polisi banyak anggarannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini makna kita harus jaga persaudaraan Pak. Nah Bapak Ibu, apa yang merusak persaudaraan? Satu, politik, pilkada, pilkades, pilcaleg. Ini sampai sekarang Pak, kita di Indonesia, ini medsos kita masih ada sisa-sisa pilpres, masih ada sisa-sisa pilwali. Mentang-mentang pilwali bukan kita pilih, Allah takdirkan menang, apapun programnya semua jelek. Sudah lewat masanya pilwali, tidak ada lagi sekarang ini 01, 02, 03. Sekarang masyarakat kota Pontianak. Kemarin ada kepala dinas salah pilih, kalau kau jadi non job, terima takdirmu. Salah dukung. Apa boleh buat? Nggak usah kau menyerang kiri kanan. Lebih baik bapak-bapak pengusaha yang kemarin mendukung, ternyata yang didukung kalah, Pak Wali yang menang, kau datang sama Pak Wali minta maaf. Minta maaf Pak, saya keliru. Saya akan menebus dengan menyokong Bapak. Yang penting ada proyek sedikit. Kita datang saja Pak, sambungkan silaturahmi. Kata Nabi, umat itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Anak muda jalan-jalan tengah malam, tahan tuh kakinya, tek, kaki tahan tuh, semua anggota tubuh bereaksi. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Sudah itu mata bekerja, cari. Sudah itu mulut meniup. Apalagi bereaksi? Tangan mengusap. Padahal kakinya yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, tek. Rasa kau pergi jalan, kau pergi jalan. Tidak ada Pak. Begitu mestinya kita di kota Pontianak. Ada yang ganggu polisi, mahasiswanya marah. Jangan kau ganggukan Tipmas. Kalau kau ganggukan Tipmas, kami masyarakat Pontianak kau hadapi. Masyarakat ada yang ganggu, polisi tampil. Jangan kau ganggu masyarakat. Kalau kau ganggu ini, kau bikin lahan, kau bikin kebun melanggar aturan, kau serobot tanahnya rakyat, saya penjara kamu. Itu namanya persatuan. Jangan bersekongkol. Pedagang bersekongkol polisi, pengusaha bersekongkol polisi. Akhirnya rakyat jadi korban. Kalau rakyat jadi korban dan mengamuk, rata kota kita. Maka itulah makna wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilcaleg selesai, pilpres selesai, sudah saatnya tidak ada lagi sentimen. Satu, politik. Yang kedua, penyebab putus persaudaraan, sangka buruk. Belum apa-apa curiga. Ada kebijaksanaan wali kota, baru sedikit mau dicoba. Apa ini ya? Kasih dulu kesempatan. Perbaikan dikoreksi. Wali kota juga kalau dikoreksi jangan marah. Karena masyarakat koreksi untuk perbaikan sama-sama. Cuma kalau kau koreksi ada aturannya. Dan itu dicontohkan salat jamaah. Boleh dikoreksi pemimpin, boleh. Boleh dikoreksi kapolda, boleh dikoreksi wali kota, boleh. Berjamaah imam, salah imam, boleh dikoreksi. Mestinya imam ruku, imam pergi sujud. Lalu bapak bilang, demi kesetiaanku pada imam, biar salah saya sujud juga. Itu beleng-beleng namanya itu. Boleh dikoreksi, boleh. Siapa yang koreksi? Coba. Dalam sholat jamaah, struktur kenegaraan seandainya kita negara, ada imam, wali kota, bupati, gubernur, presiden, imam. Di belakang imam sebelah kanan ada namanya muballagah. Itu kalau di Masjid Haram, kalau Pak Imam sudah sebelum Allahu Akbar, ada yang teriak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu muballagah Pak, berasal dari kata muballigh. Apa artinya? Yang menyampaikan. Siapa ini muballagah?
anggota DPR. Mesti kalau imam salah, bukan rakyat dulu yang teriak, bukan dulu yang teriak sana, bukan yang sana teriak, bingung imam, yang mana ku dengar. Maka yang teriak anggota DPR. Sayangnya anggota DPR kita tidak tahu bicara. Ada anggota DPR yang hadir di sini? Ada? Andai saja mobil caleg biar tidak diundang, datang di sini pakai sorban, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah terpilih, hilang lagi mereka. Ada begitu di Pontianak? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena wane piro. Akhirnya yang jadi anggota DPR bukan yang peduli sama kamu, yang peduli dengan uangnya. Mobil pres pil caleg dulu kemana-mana saya tabligh akbar. Jangan kau terima uang sogok, kau tidak akan kaya dengan 300.000, dan kau tidak akan miskin kalau kau togak 300.000. Tapi apa kau bilang? Ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Akanlah itu anggota DPR lu susah cari kerja, dia pergi joget teng. Anggota DPR, Pak, mestinya dia ngomong tapi diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Ngomong dong. Kalau anggota DPR tidak ngomong, STM turun ke jalan Pak Tombak. Yang repot apa? Polisi. Maka anggota DPR ngomong, Pak. Tapi anggota DPR kita banyak tidak tahu ngomong. Sudah pakai naskah, sudah pakai masih salah sambutan. Ya. Sudah. Bagaimana caranya ini mubalagh medugur? Mestinya imam ruku, dia pergi sujud. Boleh tegur, boleh. Tegurnya begini. Salah Pak Imam. Batal sholatmu. Mana kok, sana kok, batal. Ada orang sholat, mestinya imam ruku, dia bilang, Pak Imam salah. Langsung dia bilang sampai, tidak boleh kau bicara. Dia bilang, kau juga batal. Langsung dia bilang satu, alhamdulillah untung saya tidak. Itulah kalau anggota DPR tidak tahu ilmu. Hanya karena dia pengusaha tambang tipe C, hanya karena dia banyak duitnya, tidak ada sekolahnya, pakai ijazah palsu. Tidak ada urusannya dengan pilpres ini. Maka Bapak Ibu, ngomong boleh ditegur. Kalau pejabat kita salah, polisi salah, tentara salah, anggota DPR salah, boleh ditegur. Tapi jangan bakar ban, jangan tutup jalan, jangan kau rugikan orang. Kenapa? Karena orang lain juga punya kepentingan. Itulah disebut Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Boleh menyampaikan pendapat, boleh dilindungi oleh undang-undang, tapi syaratnya jangan merusak fasilitas umum. Saya, Pak, reformasi, saya pernah diancam pistol. Makanya waktu saya jadi ustadz, kan saya bukan, latar belakang saya bukan pesantren, Pak. Dulu demonstran saya 98 awal reformasi. Begitu saya muncul jadi ustadz, nah bilang sama temanku, kenapa bisa jadi ustadz itu dasar? Iya, Pak. Tapi waktu itu saya demo, saya rapi, tidak pernah memaki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjaga persatuan. Kalau imam salah ditegur, caranya tetap beradab. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tegur. Islam itu loyal terhadap pemerintah. Islam itu setia terhadap pemerintah, dengan catatan pemerintah yang bersih dan lurus. Kalau dia salah, kita boleh menegurnya, tapi menegurnya bukan dengan bakar-bakar, apalagi samping membunuh. Tapi kita menegurnya dengan mengucapkan subhanallah, menjaga persatuan. Satu, politik. Dua, sangka buruk. Pak, Bu, jangankan satu kabupaten, jangankan satu negara, satu rumah tangga saja tidak mungkin bahagia kalau sangka buruk. Contoh, ini cerita ini, tidak tahu benar atau tidak Pak Jenderal. Ada orang 5 tahun sudah berkeluarga, tidak punya anak. Dia pergi ke dokter kandungan. Ting, ting, ting. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan.
senang dia. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah, menurut dokter saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi tolong Pak ya, jangan cerita, nanti malu kalau tidak jadi. Baik Bu, rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu, siapa? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti ini lagi suami. Langsung suaminya ada curigai. Datang suaminya, assalamualaikum. Apa sayang kau? Pembohong memang. Apa lagi? Kenapa itu PLN tahu? Ini kan rahasia berdua. Pasti kau yang kasih bocor. Bukan saya. Mau bohong. Marah suaminya, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ada catatannya Pak. Suaminya, ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus Pak, tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, begitu juga dalam berdoa, meminta kepada Allah, sangka baik. Kenapa saya berdoa kok tidak dikasih mobil? Sudah 3 tahun saya minta, kok Allah tidak kasih? Allah tahu kalau ada mobilmu tabrakan, kau lupa datang ke masjid. Sangka baik. Saya ajarkan kepada istri saya dalam rumah tangga, siapa yang berbuat baik, dia dapat pahala. Siapa yang berbuat jahat, dia dapat dosa. Siapa tidak berbuat, tidak dapat apa-apa. Makanya saya dalam hidup saya selalu bahagia sama bini saya. Kalau dia protes Pak Jenderal, kenapa ini Pak Ustadz jalan aja kerjanya, jarang di rumah? Saya tidak marah. Saya peluk-peluk, lalu saya menyanyi, tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masih juga marah. Saya buka bajuku Pak, baru saya peluk, baru saya menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang sudah dia. Masih marah, sekali ku peluk erat-erat, lalu saya menyanyi, insaflah wahai. Enak kan kalau begini. Dalam rumah tangga Pak, kita bermula rukun itu dalam rumah tangga. Begitu juga ibu-ibu, kalau marah suamimu, kau diam saja. Masih marah, kau menyanyi saja. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah. Sambung beda ibu. Menutupi, samakah aku yang dijual orang, hingga sesukamu kau sakiti. Siapa yang menyanyi? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang luka. Pasti orang tua itu Pak. Masih lebih bagus lagu seperti itu Pak. Masih ada nasihat daripada lagu lain itu. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kanan, kiri kanan. Apa kau dapat? Tak bolak balik. Maka kita jaga keamanan. Pertama yang bisa merusakkan tipmas kita itu adalah politik. Yang kedua sakwa sangka. Yang ketiga medsos. Hati-hati Pak medsos. Jangan terlalu cepat percaya medsos. Sekarang ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Dia bisa rubah Pak muka-muka saya, suara-suara saya, tapi isinya edit, bohong. Pernah Bapak lihat saya jual obat kuat? Marah saya Pak. Istri saya dulu yang pertama, dia bilang menghina ini. Andai saja jual air Sam-Sam, saya tidak keberatan. Jual tasbih tidak ke... Obat kuat Pak. Saya masih kuat. Bahaya. Terakhir 2 hari yang lalu dia kirim lagi istri saya.
Ada itu Habib apa di daerah Banten, viral di bandara. Ustadz Dasat Latif terkondang di Indonesia, datang mengunjungi Habib. Ternyata itu edit, jangan percaya. Menghina pemerintah hanya karena kalah calon presiden, menghina semua kebijakan dibuat. Hati-hati Pak, medsos ini kalau Bapak tidak hati-hati bisa berujung dengan pencemaran nama baik, atau bisa berujung pada pasal mengancam ketertiban umum. Nanti sudah dipanggil polisi, saya tidak tahu Pak. Kenapa kau sebarkan kalau kau tidak tahu? Jangan menyebarkan konten, jangankan fitnah, jangankan salah, benar saja tidak boleh kau sebarkan kalau mengganggu kemaslahatan. Satu kali minum dulu, minum. Sampai jam berapa ini komandan? Hah? Jam 10? Serius? Betul? Saya pulang. Satu kali Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lari-lari dia ke pasar, ditahan sama Umar. Abu Hurairah, kau mau kemana? Pengumuman penting Umar. Apa? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Saya mau sampaikan di pasar. Kata Umar, tunggu dulu, benar dah ini? Akhirnya Abu Hurairah panggil sama Umar, menghadap ke Nabi. Ini dalam dunia jurnalistik namanya check and recheck. Dalam bahasa Quran Al-Hujurat ayat 6, tabayyun, klarifikasi. Kalau dapat berita benar tidak, klarifikasi dulu yang bilang. Maka Umar datang kepada Nabi bersama Abu Hurairah. Ya Rasulullah, apa Umar? Saya dengar kabar bilang ini, Abu Hurairah, Anda mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Betul saya ucapkan. Ya Rasulullah, masalahnya ini Abu Hurairah dia mau umumkan di pasar. Memang kenapa Umar? Saya khawatir umat salah paham. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga, biar narkoba yang penting syahadat masuk surga, biar selingkuh yang penting syahadat masuk surga. Salah paham umat nanti ya Rasul. Jadi kalau begitu saya sarankan jangan diumumkan di pasar, bahaya, banyak mudaratnya. Lalu apa kata Nabi? Betul, ini jangan kau umumkan karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Islam mengenal likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada yang cocok tempatnya untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi barang benar saja. Kalau Bapak yakin, wah ribut ini antara Dayak dengan Melayu kalau disebar ini, maka Bapak kalau tidak menyebarkan dapat pahala, namanya menghindari kemaksiatan. Tapi kalau Bapak sebarkan, dua, satu bisa Bapak dituntut pidana, yang kedua Bapak dapat dosa karena menghancurkan persaudaraan. Maka hati-hati pegang medsos, jangan langsung sebar. Sudah disebar ternyata berita hoax, marah yang kita fitnah, akhirnya ribut. Kalau sudah ribut, siapa yang rugi? Bukan orang Makassar, yang rugi orang yang tinggal di Pontianak. Maka inilah sebabnya Bapak Kapolres beserta Pak Pangdam, Pak Wali Kota hadir di tempat ini. Sebagai apa? Sebagai wujud kecintaan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Apa karena saya paling pintar? Banyak Ustadz yang ada di sini. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Bukan karena saya paling alim, karena saya yang paling banyak followerku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Karena sebentar malam, mulai malam ke-19, kita tunggu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan seterusnya. Malam Lailatul Qadar itu Pak lebih mulia daripada 83 tahun. Artinya apa Ustaz? Kalau Bapak beribadah di malam Lailatul Qadar itu, apakah Bapak mengaji, apakah Bapak sholat, apakah Bapak zikir, atau bahkan itikaf saja, duduk saja menurun dosa, sama Bapak dapat pahala 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah.
Maka tunggu ini Lailatul Qadar. Mana ciri-cirinya Lailatul Qadar Ustaz? 10 malam terakhir. Berarti malam 20, 21, 22 dan seterusnya sampai malam 30. Dirinci lagi, diringkas lagi oleh para ulama. Malam 20, malam 10 terakhir di setiap malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 5, 20, 29. Nah, diringkas lagi oleh ulama, kemungkinan malam 27. Kenapa Allah rahasiakan, tidak langsung Nabi katakan malam 25 atau malam 23? Menghindari orang culas. Karena kalau ditentukan malam 27, biar tukang judi datang juga. Maka sebaiknya Bapak datang tiap malam, insya Allah dapat. Apa yang dilakukan menunggu Lailatul Qadar? 1, iktikaf. Apa itu iktikaf Ustaz? Datang di masjid Imam Syafi'i. Boleh tidur di masjid? Boleh. Yang penting Bapak bawa bantal. Jangan tidur di karpet, nanti Bapak ngiler. Kalau tidak bawa bantal, bantalnya pakai ini. Nah, begitu keluar, ya, Masya Allah, karpet kita cantik. Jangan sampai orang sujud najis yang dia dapat. Bawa. Pak, Bu, kenapa kalau anak kita ulang tahun, kita mampu bawa dia ke Kuala Lumpur, kita bawa dia pergi jalan-jalan, kita bawa dia makan. Kenapa itikaf Bapak tidak bisa bawa anaknya? Bawa itikaf, Pak. Apa yang dilakukan? Sholat tahajud. Bagaimana sholat tahajud? Sama sholat sunnah yang lain. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat tidak harus diucapkan, boleh dalam hati. Mau ucapkan usalli sunnatal tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia, saya niat sholat tahajud 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak hafal, jangan putus asa. Ambil cara praktis, berdiri tegak, baru kau bilang saja, Tuhan, sholat tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar. Boleh. Sudah itu ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allah. Jangan juga begitu terus, Pak. Boleh. Ikut sama imam, berjamaah. Apalagi tadarrus, baca Quran. Tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya baca, Pak. Terjemahannya saja baca. Apalagi zikir. La ilaha illallah. Itu zikir yang populer. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma kalau berzikir, Pak, jangan terlalu buru-buru, sehingga kita tidak jelas apa dia ucapkan. Zikirnya kayak makan pisang goreng panas mulutnya, Pak. Nah, boleh Bapak begini, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh dengan istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Boleh juga dengar ceramah. Bapak misalnya menunggu, sudah mengaji, sudah sholat, masih ada waktu untuk buka puasa, sahur, Bapak nonton ceramah pakai headset supaya kau tidak ganggu orang di sampingmu. Dan pada saat itu, siapa yang mendapati Lailatul Qadar, maka sama dia berbuat baik 83 tahun berturut-turut. Bapak bisa sholat tahajud 83 tahun berturut-turut. Tarawih aja 20 rakaat tidak ada di sini. Iya toh. Maka Bapak Ibu sekalian, akhir Ramadan sudah kita dapat itu berbaiki, maka kita rayakan 1 Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Salah satu di antaranya, kalau mau dapat suci, maka kita berhalal bihalal. Dosa kepada Allah, Pak, selesai. Kalau Ramadan, dosa apapun Allah ampuni. Man shoma Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, kata Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu jaminan Rasulullah. Dengan puasa yang sempurna, hapus dosa. Tapi dosa bagaimana? Dosa kepada Allah. Dosa kepada suami belum dimaafkan sebelum minta maaf. Dosa kepada istri, bapak tidak dimaafkan kalau tidak minta maaf. Maka selesai Ramadan, suami istri saling memaafkan. Tapi saling memaafkannya bukan begini saja, maaf lahir batin, ujung rambut, ujung kaki, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu. Caranya, 1, jabat tangannya, 2, pandang wajahnya, 3, senyum, 4, selawat kepada Nabi, 5, yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Bu, maafkan saya. Apa judulnya? Ustaz Dasat bilang sebut. Nggak enak, nanti kau marah lagi. Apa? Nggak marah? Nggak, betul. Maafkan saya bu, waktu saya dinas ke Jakarta saya hilap ibu. Ada perempuan mirip betul sama kamu bu, saya hilap, maafkan saya bu ya. Kata istrinya, saya maafkan pak, memang begitulah manusia biasa, kadangkala kita hilap. Karena waktu kau hilap, saya pun hilap di belakang. Yang keenam, syaratnya kalau kepada manusia, barangnya orang kasih kembali. Pak, saya pernah ambil gotnya bapak 1,5 meter, maafkan saya, kembalikan got. Bapak-bapak yang kerja di Polrestabes, kerja di kantor wali kota, yang pernah ngambil barang-barang wali kota, kasih kembali besok. Rumah dinas selalu hilang gorden, AC, itu saya heran, setiap ganti kepala dinasnya, wali kotanya, hilang lagi semua. Biar sendok hilang semua pak. Kalau mau bertobat, maka barang yang pernah diambil kembalikan. Makanya saya pak, itu kalau lihat koruptor yang bebas, saya bilang kau boleh bebas di dunia, kau pikul nanti itu mobil yang kau ambil. Bayangkan kalau dia korupsi 20 miliar pak, disuruh pikul itu nanti 20 miliar sambil menunggu namanya diadili. Misal Dasat Latif lewat, banyaknya dibawa kursi, lewat misalnya wali kota kan, lewat Satpol PP, ternyata bapak yang ambil ini. Sebelum itu terjadi, kembalikan pak, kembalikan. Kalau kembali, maka kita akan kembali menrukun. Itulah makna persaudaraan, silaturahim. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas.